Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Bagaimana kabarnya? Bersama Yesus luar biasa. Puji Tuhan, pagi hari ini kita datang di hadiratnya dalam hormat tuntunan sepekan. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita sebelum kita masuk dalam tuntunan sepekan. Kita datang menyembah Tuhan, kita datang puji Tuhan. Oh dalam bayar syakana dalam bayar syakana. Bagimu Tuhan, terima kasih Bapa, sungguh Bapa, Kau baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini bagi setiap kami ya Tuhan. Kau Allah yang senantiasa menyertai kami, memberikan napas kehidupan bagi kami ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai pagi hari ini, semuanya karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau menyembah-Mu. Tuhan sebelumnya Engkau yang menguduskan kami, sucikan kami ya Tuhan, layakkan kami. Kiranya perkenanan-Mu turun atas kami ya Tuhan. Berkenanlah Engkau Tuhan, memberkati kami, mengurapi kami.
sembah Engkau Tuhan, kami puji nama-Mu yang kami persembahkan hidup kami bagi-Mu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada-Mu. Hanya Engkau yang layak disembah, layak dipuji dan disembah. Dimuliakan nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya, Yesus. Katakan, sembahkan Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan. kami sembah Engkau Bapa. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Katakan sekali lagi, ku sembah. Sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan kepada-Mu, kami persembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami mau sharing Tuhan. Boleh Tuhan, kami boleh sharing kebenaran firman. Tuhan, Engkau Allah Roh Kudus yang mengurapi setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami sadar, kami tidak tahu apa-apa, tapi kami percaya Tuhan yang memperlengkapi setiap kami. Apa yang kami bicarakan Tuhan, semuanya penuh hormat, hanya kemuliaan bagi-Mu. Bila kami boleh dibangun Tuhan sebagai murid-Mu ya Tuhan, yang mau selalu taat dan setia Tuhan selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kau ambil alih setiap kami ya Tuhan. Apa yang kami bicarakan Tuhan, semuanya Tuhan kami boleh diberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama dengan saya katakan, Amin. haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kami mau sharing kebenaran firman Tuhan dalam tuntunan sepekan pada pagi hari ini, kami mengucapkan terima kasih buat gembala yang memberikan kami kesempatan dari Kul Tanah Tinggi. Bila kiranya kami boleh senantiasa boleh menyampaikan firman Tuhan, dan kami boleh sharing satu sama lain, semuanya Tuhan, biarlah hanya kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, kebetulan pada saat pagi hari ini kita akan membicarakan mengenai family atau keluarga. Amin. Keluarga. Kita tahu dalam kekristenan kita
keluarga itu adalah sebagai salah satu hal penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yes. Sebelumnya saya mau bertanya kepada apa sih sebenarnya definisi daripada keluarga itu? Buat Ibu Ulun. Kalau aku pribadi sih, keluarga itu ya satu kumpulan yang bisa membangun, mau susah maupun senang, jadi hadapin sama-sama. Iya. Gitu. Kalau menurut Bu Uli, keluarga itu apa sih? Keluarga itu adalah satu komunitas yang saling mendukung dalam segala hal. Ya, di dalamnya itu ada, kalau keluarga pribadi nih contohnya ada bapak, ibu, dan anak-anak seperti itu. Ya. Dan ada Ya. juga keluarga besar pastinya ya kan. Ya, definisi dari keluarga itu sendiri ya itu memang itu adalah satu komunitas di mana di dalam satu komunitas itu ada di situ ayah, ibu, dan anak-anak. Kalau dalam keluarga Kristen itu dikatakan adalah komunitas bapak, ibu, anak di dalam persekutuan bersama Tuhan, yaitu ada di situ ibadah keluarga seperti itu. Ini kita akan membahas mengenai tentang keluarga. Sebagai judulnya adalah dibentuk dari keluarga yang takut akan Tuhan. Amen. Kan banyak kita tahu nih keluarga ini, tapi ada keluarga yang tidak takut Tuhan, artinya keluarga yang tidak punya tujuan. Jadi ini mau kita bahas bareng-bareng nih. Kita mau membahas mengenai bagaimana sih keluarga yang dibentuk dari takut Tuhan tersebut. Saya mau tanya, bagaimana sih keluarga yang dibentuk dengan takut akan Tuhan? Keluarga yang takut Tuhan itu menurut pandangan saya itu adalah keluarga yang di dalamnya ada Tuhan Amin. sebagai kepala dalam keluarga itu. Iya. Kalau kita melibatkan Tuhan di dalam keluarga, pastinya hidup kita, keluarga kita pasti akan dituntun dan disertai oleh Tuhan. Amin. Kalau Bu Ola sendiri gimana? Sama ya. Nah, tadinya sharing sedikit. Tadinya kayak seperti aku pribadi tadinya nggak pernah mau ke gereja, terus papanya juga nggak mau ke gereja. Dari kecil sih Ola juga tadinya nggak pernah aku ajarkan gereja gitu kan. Tapi di sini di keluarga Arkadia, nah setelah saya masuk ke gereja Arkadia ini, ternyata Tuhan dahsyat. Nah, Tuhan dahsyat. Memang pertama-tama mula-mula ya saya pribadi ke gereja ini. Terus ternyata kok begini ya? Ternyata gembalanya begini. Pemimpinnya hebat. Bugemnya juga hebat. Wow. Coolnya juga mantap. Ditambah lagi WBI-nya juga keren. Lanjut terus. Ini keluargaku. Aku bilang gitu. Ya GBI dia memang hebat, aku bilang gitu. Sampai sekarang, makanya aku bertumbuh di sini. Ditambah lagi, papanya juga mau lagi ikut lagi ke gereja. Yang tadinya notabene-nya nggak pernah ikut gereja. Puji Tuhannya sekarang dia bertekun ke gereja setiap hari Minggu, nggak pernah lepas. Amin. Makanya aku bilang Tuhan dahsyat. Tuhan kasih bener. Aku dijatuhkan tapi tidak sampai tergeletak. Makanya aku bilang, Tuhan Yesus memang betul-betul. Dia hilangkan mama, tapi dia kasih orang tuaku di sini berlipat-lipat orang tua banyak di sini. Amin. Iya, benar. Ya memang kita tahu ya. Kita tahu bahwa keluarga itu adalah idenya Tuhan ya. Iya, betul. Karena kita tahu kenapa Tuhan concern namanya keluarga begitu. Karena apa? Kita tahu dia saking concernnya, maka pertama-tama Tuhan melakukan mujizat itu ya di perkawinan di Kana, di mana di situ ya namanya perkawinan itu kan membangun satu keluarga di situ. Makanya kita percaya mujizat pertama yang Tuhan lakukan yaitu atas keluarga, yaitu ya, di mana kita tahu ya ceritanya perkawinan di Kana tersebut. Makanya itu keluarga itu adalah sangat
idenya, desainnya Tuhan buat setiap kita. Iya, benar. Oleh karena itu, sebagai kita keluarga Kristen, itu Tuhan sangat merindukan bagi setiap keluarga Kristen itu, artinya memiliki ya hubungan yang baik, ya bukan hanya ke Tuhan, tapi ke keluarga, keluarga antara suami istri, begitu juga ke anak-anak seperti itu. Karena berkat untuk keluarga itu sangat luar biasa Tuhan berikan. Seperti itu. Ada beberapa contoh ya kita lihat di firman Tuhan Alkitab itu, tokoh atau keluarga yang artinya memiliki satu keluarga yang mewarisi anak-anaknya itu menjadi merindukan takut Tuhan. Itu bisa kita lihat itu seperti di Timotius itu di Timotius itu ada, mari kita buka dulu ya, 2 Timotius 1 ayat 13. 2 Timotius 1 ayat 13. 2 Timotius 1 ayat 13 sudah dapat? Sudah dapat, katakan amin. Ini mengenai tentang ada neneknya Louis dan ibunya Eunike, dan anaknya Timotius. Itu kita lihat ya bagaimana kerinduan leluhur keluarga ibunya Eunike itu terhadap Timotius, di mana ya dia merindukan sosok Timotius ini adalah sosok yang artinya takut Tuhan. Begitu juga buat setiap kita keluarga-keluarga Kristen, kita merindukan yang namanya anak-anak kita, keturunan kita kelak itu adalah orang-orang anak-anak yang takut Tuhan. Kita mau belajar dengan 2 Timotius Eunike ini. Dia selalu ya berdoa untuk anaknya Timotius supaya dia memiliki rasa takut akan Tuhan di dalam hidupnya. Kita tahu kisahnya itu begitu luar biasa, sehingga doanya Eunike itu ya benar-benar dijawab Tuhan, di mana dipertemukan di dalam Paulus dalam pelayanannya. Jadi Timotius ini adalah anak buahnya Paulus, seperti itulah ceritanya. Sehingga ya itu tadi, doa orang tua itu sangat menentukan perjalanan kehidupan anak-anak kita, keturunan kita kelak, seperti itu. Makanya kita sebagai orang tua selalu merindukan, menginginkan anak-anak kita bawa terus dalam doa. Mungkin pada saat berdoa itu belum kita lihat hasilnya, tapi percayalah buat setiap kita yang terus tidak jemu-jemu berdoa untuk keturunan anak-anak kita, hingga pada waktunya pasti Tuhan akan tangkap mereka. Bukan hanya takut Tuhan, tapi mereka benar-benar itu jadi pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan seperti itu. Kita tahu itu yang dirindukan Tuhan ini bagi setiap kita keluarga Kristen. Seperti itu. Jadi buat setiap kita orang tua, warisan apa yang harus kita berikan untuk anak-anak kita kelak mereka? Bukan harta, tapi iman. Keselamatan, percaya kepada Kristus, dan mereka takut akan Tuhan. Itu warisan yang akan kita berikan sebagai kita orang percaya, seperti itu. Jadi ada nggak pengalaman ya Bu Ola mengenai keluarga, mungkin keluarga dari orang tua kita dulu, kita bisa sampai saat ini itu itu memang karena dua-dua orang tua kita, pernah cerita orang tua kita itu, atau bisa diceritakan? Di sini pernah waktu aku masih kecil, bapak sama mama tuh nggak pernah tanamkan ini loh harta kamu, ini loh harta kamu, enggak. Tapi dia selalu jangan lupa ke gereja. Jangan lupa ke gereja. Mama ini notabene ya, mamaku Muslim tadinya, tapi dia ikut Kristen. Mama nggak kasih ilmu, mama nggak kasih harta, kata mama. Yang penting kamu ke gereja aja, katanya gitu. Bapak juga begitu. Tapi ya puji Tuhannya, dulu karena memang nggak pernah, sering menyangkal juga, jadi nggak pernah dilakukan.
nggak pernah dilakukan. Ya sampai sekarang, ya untungnya ada yang narik lagi. Itu memang berkat Tuhan juga, berkat Tuhan yang melimpah betul-betul sama aku gitu. Makanya sekarang aku kembali lagi, kembali ke Tuhan lagi. Di situ makanya aku bilang, ya memang ini rencana Tuhan, gitu. Rencana Tuhan memang betul-betul dahsyat. Amin, amin. Kalau Bu Uli sendiri gimana? Ada pengalaman kah? Atau ya kita bisa sampai saat ini sebagai anak dulu, apa mungkin kan bisa cerita orang tua kita? Kalau saya pribadi itu sepertinya sih kebalikannya. Memang waktu kecil itu papa mama itu ya tetap namanya keluarga Kristen tuh pasti ngajarkan ayo ke gereja, tapi orang tuanya gak ke gereja, gitu. Tapi tetap nyuruh anak-anaknya untuk pergi ke gereja gitu. Dan yang saya syukuri itu justru pas waktu SMA itu, tapi memang cara Tuhan itu banyak ya. Cara Tuhan itu banyak untuk menarik setiap anak-anaknya gitu. Jadi saya itu mulai kenal Tuhan lebih lagi gitu kan. Kalau secara kekristenan oke, sejak lahir kita Kristen gitu, tapi tidak mengerti sama sekali yang namanya firman Tuhan, keselamatan itu apa. Betul. Gitu kan. Nah, dan saya memahaminya itu setelah saya SMA melalui teman sekolah saya kayak gitu. Di sekolah itu ada namanya kubu doa gitu. Awal-awalnya ya saya ikuti walaupun ya masih sekedar, tapi lama-lama saya mulai tertarik kayak gitu, dan mulai dari situlah saya lahir baru. Dan puji Tuhannya, melalui kehidupan saya dan saudara saya pada waktu itu, justru orang tua kita diselamatkan juga. Mereka juga mulai ikut Tuhan, mereka juga mulai memberi diri mereka untuk dibaptis walaupun dalam usia mereka yang sudah tua pada waktu itu kan. Tapi itu yang kita syukuri. Terkadang kita anak-anak Tuhan tidak bisa jangan membatasi kuasanya Tuhan. Oke, kalau misalnya sebagai orang tua mungkin waktu itu orang tua kita tidak begitu mengajarkan kita, tapi yakinlah kalau Tuhan itu pasti punya rencana baik atas setiap kita. Nah, sekarang ini kebetulan kita udah sebagai orang tua nih ya. Nah, kalau untuk sekarang kita yang udah orang tua, seperti kita pribadi, kita udah mengerti dan kita akan mengajari ke anak-anak kita. Nah, apakah itu mudah? Belum tentu juga gitu. Walaupun kadang-kadang kita ngajarinya ya, tapi percaya aja gitu. Apa yang kita tabur itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Karena sejak masa kecil mereka, bahkan saya ingat sekali itu mulai dari masa kandungan ya, mereka di kandungan itu papanya selalu tumpang tangan, berdoa, memperkatakan yang baik itu tentang anak, dan kita yakini, kita imani itu jadi. Amin. Jadi dalam nama Yesus pasti jadi gitu. Nah, itu yang kita lakukan, dan puji Tuhan sampai sekarang itu anak-anak yang namanya kalau kita ajak ke gereja bangun pagi-pagi, ya puji Tuhannya nggak susah, nggak terlalu susah untuk kita bina gitu. Walaupun kadang-kadang mereka bertanya, Mami kok ke gereja bisa lama ya, dari pagi bisa sampai sore gitu kan. Tapi kadang-kadang kita ajarin pelan-pelan, ya nak, tapi sama Mami melayani begini begitu kan. Jadi mulai perlahan-lahan mereka mengerti seperti itu. Seperti ya, memang benar ya. Ya saya juga ya boleh dibilang ya, kalau dibilang peran orang tua sih dari secara langsung ya secara tindakan sih enggak, tapi secara kata-kata selalu. Jadi ya kalau orang tua kita dulu ya selalu dinasehati, ayo kalian ke gereja. Tapi ya orang tua belum tentu ke gereja gitu. Betul. Nah, tapi untuk saat ini ya sebagai keluarga Kristen yang memang yang ideal itu memang harus kita menyuruh anak jadi kita, dan kita juga jadi teladan. Jadi tidak hanya menyuruh, tapi kita memang melakukannya. Jadi sehingga anak-anak kita itu melihat karakter dari figur dari kita sendiri. Ya seperti itu. Ya puji Tuhannya, biarpun hanya dengan kata-kata orang tua dulu mengatakan seperti itu, ya kita ngambil baiknya dan ya bisa sampai saat ini ya saya ingat, karena kata-kata orang tua selalu menyuruh anaknya, ayo ke gereja, beribadah kalian seperti itu. Tapi itu ya semua apa yang
kerinduan orang tua itu selalu baik gitu. Tapi untuk zaman saat ini sebagai orang tua bukan hanya seperti orang tua dulu hanya berkata-kata, tapi harus kita jadi praktek, mempraktekkan. Jadi kita itu menjadi teladan buat anak-anak kita supaya mereka boleh menjadi bisa melihat teladan yang kita berikan. Makanya saya bilang tadi, warisan apa yang akan kita berikan untuk anak-anak kita? Ya tidak, ya mungkin nggak harta, tapi iman. Kepada Kristus, yaitu memiliki rasa takut akan Tuhan. Itu yang terpenting. Kalau itu sudah kita tanamkan untuk anak-anak kita, maka kita percaya anak kita akan itu mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup. Apalagi di gereja kita kan generasi Yeremia ini lagi benar-benar dibencarkan bagaimana anak-anak muda tantangannya lebih berat seperti kita dulu. Sekarang banyak gadget apa segala terlampau vulgar semua mereka bisa lihat dari ketimbang kita dulu. Tapi kita percaya bagaimana mereka itu bisa terhindar dari hal-hal yang negatif itu tadi. Yaitu makanya penting peranan orang tua di situ. Bagaimana orang tua bisa menanamkan benih-benih ilahi atas anak-anak kita, yaitu firman Tuhan tadi. Memang nggak gampang, tapi kita percaya kalau kita dengan sabar terus-menerus memperkatakan untuk melayani Tuhan. Makanya saya secara pribadi dengan Bu Udi, kita selalu menjadi contoh buat anak-anak kita, supaya mereka bisa melihat, ya anak orang tuaku seperti ini. Ya memang itu yang Tuhan kehendaki, supaya ada regenerasi untuk keturunan kita itu yang artinya memiliki rasa takut akan Tuhan. Sehingga kita percaya kalau mereka anak-anak yang takut Tuhan, kita percaya bahwa mereka akan perkasa di bumi. Mereka akan diberkati Tuhan. Seperti itu. Jadi ada lagi satu kisah lagi, Hana tentang Samuel kan gitu. Makanya itu kita merindukan bagaimana Hana ini kan kepada anaknya Samuel. Kita tahu kan suaminya kan Elkana, yang artinya ya Hana ini kan mandul. Tapi karena dia terus berdoa sama Tuhan, berharap sama Tuhan, sehingga Tuhan jawab kerinduannya. Karena motivasi Hana itu bukan yang lain-lain, tapi dengan melalui ada keturunan dari dia mau menyerahkan anak yang diberikan Tuhan itu ke Tuhan. Untuk melayani. Makanya kita tahu kan kisah Samuel, bagaimana dia dipakai Tuhan begitu dahsyat. Itu karena doa-doa dari ibunya Hana. Seperti itu. Makanya kita jangan pernah jemu-jemu kita berdoa untuk anak-anak kita. Kita terus tumpang tangan. Memang tidak instan langsung kita berdoa itu mereka langsung bertobat. Tapi kita percaya, kita sangat yakin dan percaya apa yang kita tabur untuk anak ini, kita tabur yang baik, kebenaran firman Tuhan. Mereka akan waktunya Tuhan akan mereka dijamah Tuhan, dan mereka akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Terutama mereka takut akan Tuhan. Seperti itu. Ya itu yang menjadi poin kita pada pagi hari ini. Sebagai keluarga Kristen yang takut akan Tuhan, ya kita sebagai orang tua harus mengambil sikap bagaimana supaya anak-anak kita, keturunan kita memiliki iman, percaya kepada Kristus, yaitu dengan kebenaran firman Tuhan yang akan membuat mereka ada bekal hidup mereka kelak. Saat kita itu sudah tua, bahkan kita ya duluan dipanggil Tuhan, tapi anak-anak kita terus boleh mewarisi iman percaya kepada Kristus Yesus. Seperti itu. Jadi dari pembicaraan kita, pembahasan kita mengenai tentang keluarga, apa sih Bu Ola kerinduannya ya untuk keturunan kita kelak bagaimana? Ada nggak kerinduan? Kerinduannya pasti ada. Kalau melihat dari kayak aku sendiri punya anak tunggal, paling enggak pengharapan buat Ola tuh kedepannya bisa jadi lebih baik, takut akan Tuhan. Itu yang aku mau. Kalau untuk ilmu pasti namanya orang tua pasti ditanamkan ilmu. Tapi kalau untuk takut akan Tuhan itu harus. Itu yang aku minta, dan itu yang aku sampai sekarang kerinduan aku ke anak-anak. Ditambah lagi satu gadget doang, itu doang. Itu aja. Untuk gadget. Ampun aku kalau ngeliat anak-anak udah main gadget.
ya ampun sayangnya, ya ampun matanya, gitu aja aku. Makanya aku sampai tumpang tangan terus ke Ola berubah kayak Ola berubah, aku bilang gitu. Karena masa depannya kan masih panjang Bu Uli. Yes, benar. Ya kan masih panjang banget. Aku hanya cuman mama bisanya cuman yuk sekolah, mama yang kerja sama papa ayo, aku bilang gitu. Ayo ke gereja, ayo cepetan. Makanya kemarin sampai hari Sabtu ini nanti ada ada apa sembahyang, ayo ikut, aku bilang gitu. Ayo kemana ikut, ayo cepetan, aku bilang gitu. Cuman itu yang aku minta, karena memang pengharapan kan cuma satu itu aja. Iya. Itu aja pengharapan satu hanya untuk si Ola dan takut akan Tuhan. Itu aja. Kalau Bu Uli sendiri, apa sih kerinduannya dari Bu Uli enak. Tentang Masih bisa istilahnya diarahin sih. Kalau dibilang kerinduan itu, saya yakin setiap ibu-ibu di dunia ini pasti Betul. punya kerinduan Iya. yang luar biasa atas anak-anaknya. Haleluya. Dan saya itu kalau berdoa untuk anak-anak itu kayaknya kurang rasanya. Kurangnya benar. Karena apa? Karena saya itu selalu memperkatakan. Ya. Saya belajar untuk memperkatakan setiap nubuatan-nubuatan yang baik atas Ya. anak-anak saya Yes. gitu, mulai dari yang saya sebutin satu persatu namanya itu saya kasih itu. Dan saya yakin ya walaupun saya terbatas, Ya. kita punya Tuhan yang tidak Ya. terbatas. Amin. Amin. Betul, amin. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup untuk menyertai mereka. Kalau kita nggak bisa menjagai mereka 24 jam, Nggak bisa. tapi ada Roh Kudus yang Ya. bisa menjagai mereka 24 jam. Betul. Mereka kemana aja Tuhan pasti sertai. Itu doa saya. Betul. Saya selalu berdoa sama Tuhan, minta penyertaan Tuhan atas mereka, dan Amin. Tuhan meluputkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Yang hari-hari ini yang banyak mengapain anak-anak muda terutama ya itu. Iya. Jadi itu intinya memang itu sebagai keluarga Kristen itu memang harus jadi teladan ya. Yes. Itu. Teladan itu ya kita tahu teladan itu sendiri ya akan membuat banyak orang itu kenal Tuhan Yes. dengan kita menjadi teladan. Nah, bagaimana kita boleh menjadi teladan? Ya itu tadi kita melekat dengan pokok anggurnya yaitu Tuhan Yesus sendiri. Amin. Karena apa? Ya bukan karena kuat gagah kita, tapi kita percaya dengan bersama dengan Tuhan, Yes. keluarga kita akan dipulihkan, Amin, keluarga amin. kita akan dibawa Tuhan. Yes. Jadi apa yang menjadi kerinduan kita setiap orang tua itu senantiasa boleh dirasakan anak-anak kita kelak seperti itu. Saya yakin dan percaya kalau kita orang-orang tua yang takut Tuhan, itu kita akan warisi anak-anak kita dengan takut akan Tuhan. Amin. Yes. Sehingga apa? Kita akan melihat bukan harta yang akan kita warisi, itu tapi iman kepada Kristus. Yes. Iya, sehingga mereka terus boleh percaya sama Tuhan. Bukan hanya percaya, tapi mereka mengambil bagian dalam setiap pelayanan-pelayanan dalam kehidupan mereka, sehingga anak keturunan kita menjadi saksi dan mereka menjadi teladan juga generasinya untuk selanjutnya. Jadi seperti itu ya. Saya percaya dengan pembahasan kita pada pagi hari ini, biarlah keluarga-keluarga kita senantiasa memiliki roh takut akan Tuhan, sehingga kita sebagai orang tua terus boleh mewarisi untuk anak-anak kita, yaitu iman kepada Kristus. Amin. Itu bisa terjadi kalau kita sebagai teladan, sebagai orang tua. Amin. Amin. Ya. Begitu saja, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kalau kami Tuhan boleh sharing akan kebenaran-Mu, firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh membahas mengenai keluarga-keluarga Kristen yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, apa yang boleh kami bahas, kami sharingkan Tuhan. Engkau ya Tuhan yang memberikan kami pengertian untuk kami boleh Tuhan menjadi teladan bagi anak-anak kami, sehingga kami boleh mewarisi Tuhan iman percaya kepada Kristus setiap keturunan kami ya Tuhan. Sehingga mereka boleh Tuhan perkasa di bumi ya Tuhan. Terus Tuhan melayani-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh.
Tuhan. Biarlah Tuhan setiap keluarga-keluarga Kristen Tuhan mengerti Tuhan. Biarlah kami setiap orang tua boleh menjadi teladan bagi anak-anak kami, keturunan kami. Kami boleh mewarisi Tuhan iman kepada Kristus selama-lamanya ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang menyempurnakan Tuhan tuntunan sepekan yang kami boleh sharingkan ya Tuhan Yesus. Biarlah semuanya Tuhan hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Kalau sebentar kami Tuhan berhenti, Tuhan biarlah Engkau Allah yang terus, yang tidak pernah berhenti, sehingga apa yang kami bicarakan itu Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Bagimulah segala pujian, hormat, syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan amin.